Shalom, selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji syukur kalau kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah sore hari pada tanggal 29 Maret 2020. Sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kita bisa bersama-sama bernafas, mendapatkan kesehatan, kekuatan, kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tak lepasnya Dia selalu melihat kita, memperhatikan kita. Kita dibuat begitu luar biasa untuk tetap semangat menghadapi tantangan yang terjadi di dunia pada saat ini, khususnya di sekitar kita. Ada wabah virus yang sedang begitu meluas ataupun merebak. Namun kita tidak pernah tahu kapan akhirnya. Kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan agar kiranya Dia memulihkan bangsa ini. Dia memulihkan orang yang sakit, Dia menyembuhkannya. Dan juga Dia menguatkan kita yang saat ini mungkin tidak sakit, tetapi kita punya pergumulan oleh karena kita terpenjara di rumah ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan pada sore hari ini diberi judul Perjalanan Tanpa Batas, dilengkapi untuk melayani. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-17 berbicara bagaimana iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Dikatakan ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, di mana Timotius adalah anak rohaninya dan Paulus menjadi bapak rohani yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, Timotius berjuang di dalam segala hal yang telah diajarkan oleh Paulus. Begitu luar biasa Timotius dapat mengikuti. Paling tidak ada 6 bagian yang diikuti. Bahkan 7 di sini dikatakan ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Kita tahu Paulus punya amarah, punya emosi, tapi dia berani mengatakan dia punya kesabaran. Kita tahu Paulus dulu punya ajaran yang salah dalam kehidupan masa lalunya, tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, kehidupannya diubahkan, memiliki ajaran yang benar. Dan ketika dia juga sudah diubahkan dari Saulus menjadi Paulus, dia mengubah cara hidupnya dari penjahat menjadi orang yang benar. Dan dia juga punya prinsip yang luar biasa. Dia tahu bagaimana kuasa Yesus. Dia tahu bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk memberikan jalan keselamatan hidup yang kekal bagi mereka yang mau percaya dan tetap percaya di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, Paulus juga meyakini apa yang menjadi kasih di dalam dia. Bagaimana dia mendidik Timotius ini. Dia berani memaparkannya, belajar. Engkau telah belajar dari kasihku. Dan Timotius memang adalah seorang gembala yang masih muda, tetapi dia belajar mengenai kasih yang luar biasa. Dan Timotius juga belajar mengenai ketekunan daripada Paulus, ketika Paulus harus melakukan banyak hal, berjuang, bahkan sampai di penjara untuk tetap setia dan untuk tetap mengabarkan bagaimana kuasa Yesus itu luar biasa, bagaimana kehidupan Yesus itu luar biasa, bagaimana Yesus itu siapa Dia sesungguhnya, Allah, Mesias, Tuhan, Juru Selamat buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang ke-11 mengatakan kepada Timotius, dikatakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bapak Ibu, berapa banyak penderitaan yang telah kita terima? Kalau digabungkan, mungkin terlihat sedikit. Kalau dipisah-pisahkan, sepertinya banyak sekali. Tetapi semuanya itu, Paulus mengalami persoalan di setiap tempat. Yang disebutkan tadi bukan hanya satu persoalan. Ada banyak persoalan. Lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Paulus, orang yang sudah diubahkan luar biasa.
Paulus mendapatkan kelepasan daripada Tuhan. Dan Paulus, dia semakin mantap untuk melayani, sehingga perjalanannya adalah perjalanan tanpa batas. Tidak bisa dibatasi oleh besi-besi penjara, tidak bisa dibatasi oleh penderitaan dan persoalan, tidak bisa dibatasi oleh keluarga yang mungkin jauh daripadanya, tidak bisa dibatasi oleh pengkhianatan orang-orang yang terdekat, tidak bisa dibatasi oleh kebohongan-kebohongan daripada kesetiaan yang katanya penuh dengan loyalitas. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dilengkapi bagi pelayanan kepada Tuhan? Apa yang saudara perlukan? Sebagai seorang pelayan, saudara perlu dipersiapkan untuk diperlengkapi. 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, dengan bahasa yang berbeda dikatakan, segeralah hadapkan dirimu kepada Allah dengan keinginan kuat sebagai orang yang berkualitas, pekerja keras yang tidak akan mempermalukan karena kurang terampil, dan yang tahu bagaimana menggunakan firman kebenaran. Ayat ini begitu luar biasa. Timotius diminta untuk kreatif di dalam kehidupan, bukan hanya kreatif sebelum dia melakukan kreativitasnya untuk mengolah firman Tuhan dengan tafsiran-tafsiran, dengan bagaimana pandangan Roh Kudus yang sudah dia terima. Dia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dia tahu betul bagaimana menggunakan firman Tuhan, bukan sebagai pembelaan saja, bukan sebagai pertolongan saja, bukan hanya untuk berkat saja, bukan hanya untuk meminta saja, tetapi untuk mengenal dia, Sang Firman, lebih mendalam, agar kuat kuasa yang diberikan melalui Roh Kudus sungguh dapat dipakai di dalam kehidupannya. Timotius sungguh luar biasa. Dia melatih diri dan melatih diri. Dan dikatakan dia diperlengkapi untuk melayani dengan efektif. Sangatlah penting bagi perjalanan kita, perjalanan saudara dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya kreatif? Bagaimana sekarang pekabaran Injil mulai sulit dilakukan? Orang sedang tertantang mau mengabarkan Injil tapi tertahan di rumah. Mau mengabarkan Injil tapi sedang sakit. Bapak Ibu, kehidupan kita lah cerita itu. Bagaimana Tuhan tetap memberikan kekuatan, bagaimana Tuhan tetap mengadakan perkara-perkara iman yang luar biasa, sehingga kita boleh terus berharap di dalam Yesus Tuhan, dan pasti ada jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kelompok sel yang kita lakukan atau mokjang atau jemaat rumah adalah bagian dari pasukan Allah. Anggota-anggotanya bersama dengan kita, gembala adalah pasukan Allah, dan mereka akan menjadi prajurit, akan menjalani pelatihan dasar terlebih dahulu. Ada banyak pelatihan-pelatihan dasar yang sudah dilakukan melalui mokjang demi mokjang, pendalaman Alkitab, maupun persekutuan demi persekutuan, pertemuan demi pertemuan. Bapak Ibu, pendidikan, pengajaran, pemuritan sudah banyak kita lakukan, pelayanan sekalipun. Tetapi ternyata masih perlu dilatih dan dilatih dan dilatih. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, kita harus tahu siapa kita. Kalau selama minggu-minggu yang lalu kita berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah, maka kita harus ingat bahwa kita adalah tentara. Karena kita memegang senjata. Tentara yang pergi ke medan perang perlu yakin bahwa teman mereka dapat diandalkan. Tentara bukanlah seorang diri, bukanlah pahlawan, hero satu-satunya, tetapi dia adalah pasukan, kumpulan orang yang sudah dilatih untuk kemenangan, untuk membela kebenaran, untuk membela sesuatu yang layak dibela. Bapak Ibu Saudara kasih, tentara ini harus yakin ketika nyawanya terancam, dia bisa percaya bahwa pasukan di sekelilingnya akan menjaganya. Pasukan di sekelilingnya akan berupaya untuk memberikan kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih, untuk sebab itu kita harus membuat suatu komitmen yang jelas kepada Tuhan. Oleh sebab itu juga segeralah hadapkan dirimu kepada Allah
dengan keinginan yang kuat sebagai orang yang berkualitas. Jangan mau menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi tetaplah memiliki kualitas diri. Jaga, jangan jauhkan dirimu dari persekutuan ibadah. Kalaupun saat ini kita terpisah-pisah, milikilah persekutuan ibadah. Diawali dengan mesbah keluarga, doa bersama dengan keluarga, persekutuan bersama. Mungkin jarak jauh tidak bisa bergandengan tangan, tetapi roh itu bisa menjamah satu dengan yang lain, memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara kasih, diperlengkapi untuk pelayanan adalah suatu hal yang sangat penting. Pelayanan itu adalah suatu investasi, dan Allah sudah melakukan bagiannya. Dia sudah memberikan karunia kepada kita. Itulah investasi Allah, agar kita bisa berkemenangan di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu sekasih, luangkan waktu untuk merenungkan Ibrani 13 ayat 20 sampai dengan 21 dan lihat siapakah sumber utama dari persiapan perlengkapan saudara. Apakah yang saudara pikirkan itu adalah pemimpin kelompok sel, sehingga kalau ada apa-apa pokoknya Pak Gembala Mokjang yang bertanggung jawab? Ataukah mentor, ada orang-orang yang Bapak Ibu anggap sebagai bapak rohani, kakak rohani, atau gembala jemaat? Dan yang terakhir, ataukah Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya sumber dari segala sumber? Tentu jawabannya adalah Tuhan Yesus, yang adalah gembala agung segala domba. Saudara adalah salah satu dombanya. Dia mempunyai rencana terus memperlengkapi segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dia adalah sumber utama atas segala pekerjaan baik. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pekerjaan baik, punya keinginan untuk melakukan pekerjaan baik, percaya dia sumber yang akan menjadikan semuanya menjadi nyata. Kalau tanpa dia, semuanya akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu jangan memaksakan diri, tetapi mintalah kepada Dia yang empunya perbuatan baik yang sempurna, sehingga apa yang kita lakukan sungguh sempurna bagi orang dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita dikuatkan, apa yang kita perlukan? Ternyata yang kita perlukan adalah Tuhan Yesus. Yang kita perlukan adalah teman-teman kita, agar mereka bisa menguatkan kita. Namun apa yang saudara harapkan? Ketika saudara berkomitmen untuk dilengkapi, ada dua hal yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu punya komitmen, dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu akan bertumbuh. Karunia-karunia rohani, penginjilan, kepemimpinan akan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bertumbuh kalau Bapak Ibu punya komitmen. Yang kedua, ini adalah tantangan. Iblis akan melakukan segala cara yang dapat dilakukannya agar menggagalkan komitmen kita, komitmen saudara untuk bertumbuh. Dia akan menipu, dia akan mengecilkan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa tertipu. Oh, semuanya yang saya lakukan sia-sia. Mana pertolongan Tuhan? Mana Tuhan? Dan kita dibuat, oh kecil, kenapa saya begini terus? Kenapa saya begini? Kenapa sudah susah menjadi tambah susah? Kehidupan di luar sana, saya sekarang tidak bisa keluar. Bagaimana saya bisa cari uang? Tidak dilarang pun saya susah mencari uang, apalagi dilarang. Nah, Bapak Ibu kasih, jangan menyerah. Bapak Ibu bisa bertumbuh. Ingat bagian yang pertama. Saudara akan bertumbuh. Karunia-karunia, penginjilan kepemimpinan. Kalau Bapak Ibu punya karunia, Bapak Ibu bisa percaya sungguh-sungguh. Kuasa itu ada. Harus percaya sungguh-sungguh. Sedikit pun tidak percaya, ada keraguan-raguan sedikit saja, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tanamkan dengan kuat. Namun semua itu bukan karena kita. Bersyukurlah karena Dia yang akan memiliki tujuan dan tindakan lebih dahulu sebelum kita melakukannya. Bapak Ibu, bacalah 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Temukanlah satu cara untuk menjamin pertumbuhan terus-menerus. Apa yang dikatakan ayat ini tentang pertumbuhan rohani saudara? Bapak Ibu bisa mengisinya di rumah. Apakah saudara sudah berkomitmen saat ini untuk setiap hari membaca, memahami,
dan melakukan firman Allah. Sekali lagi, caranya, masuklah terlebih dulu ke ruang mendengarkan. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan? Apa yang Tuhan ingin kerjakan? Apa yang ingin Tuhan arahkan? Apa yang ingin Tuhan sediakan bagi kita orang percaya? Mintalah Allah menyikapkan hati saudara tentang motivasi saudara yang sebenarnya. Bisa saja banyak motivasi atau ada motivasi kita yang salah. Semuanya hanya berfokus kepada kita, bukan berfokus kepada Tuhan. Bukan berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan, namun untuk diri kita sendiri. Kita menginginkan memperkaya diri, ingin harga diri kita yang diangkat, bukan nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam 2 Timotius 2 ayat 11-13, Paulus menghubungkan perbuatan dengan konsekuensinya. Seperti tadi yang sudah dikatakan, ada 2 dalam komitmen kita. Yang pertama, kita akan bertumbuh. Yang kedua, iblis akan mencoba mengganggu pertumbuhan kita, melakukan segala cara. Bapak Ibu sekasih, lengkapi kata-kata yang hilang untuk menilai keadaan saudara sendiri. Silakan diisi titik-titik. Setiap bagian itu adalah satu huruf. Kita akan menemukan nanti suatu ayat yang membuat kita percaya bahwa Dia bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kedamaian, rasa nyaman, rasa aman sungguh ada di dalam Dia. Bapak Ibu, percayalah, setiap doa-doa kita tidak akan menjadi sia-sia. Setiap komitmen kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, Dia sungguh mengerti. Dia akan membuka wawasan-wawasan yang baru. Dia akan memberikan hikmat dan pengajaran yang baru, agar kita semakin kuat menatap masa depan, menatap hari esok, bahwa selalu ada mentari, bahwa selalu ada sore hari. Bapak Ibu, ini bukanlah akhir zaman. Tetapi persiapkanlah diri kita, karena tanda-tanda itu sudah semakin nyata. Namun, jangan takut untuk melihat tanda itu. Lebihlah lihat bahwa tanda Tuhan yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, yang sudah masuk ke dalam hidup kita, karena kita percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dia mencurahkan kuasa untuk mengalahkan segala sesuatunya, untuk meyakini bahwa penyertaan Tuhan adalah ya dan amin. Pekerjaannya tidak akan digagalkan oleh perkara yang sia-sia, karena Dia adalah kesempurnaan. Bapak Ibu bersyukur. Sungguh luar biasa kalau pada hari ini kita bisa beribadah bersama. Biar kiranya setiap komitmen kita menjadi doa-doa kita yang luar biasa. Kita boleh terus berkumpul di dalam Tuhan. Kita boleh mendoakan bangsa kita, boleh mendoakan dunia, boleh mendoakan GGBI, yayasan-yayasan, khususnya yayasan rumah sakit baptis yang sedang membutuhkan banyak sekali bantuan kita. Silahkan persembahkan yang terbaik. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jangan berhenti, karena kehidupan kita belum selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.